Ustaz Abdul lagi Master. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya benar-benar mohon maaf begini. Ini katanya informasinya sedang team building, sedang olahraga. Ya syukurlah. Kalau gitu saya juga menyesuaikan. Ternyata tidak sesuai. Ini sejujurnya baru pertama kali saya ceramah model kayak gini ya. Jangan disebarkan ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Komisaris, para pimpinan dan adik-adik ketua. Jadi sepertinya pengalaman ini sangat penting untuk dibagikan ya. Alhamdulillah, Allah takdirkan di Darut Tauhid ada sekitar 1.300 karyawan. Kemudian ada beberapa usaha, kalau mendengar namanya MQ itu syariatnya adalah usaha pribadi, karena memang saya tidak boleh jadi beban bagi pesantren, tapi menjadi meringankan beban. Jadi kalau bicara bisnis mudah-mudahan nyambung ya. Gitu. Kenapa lihat saya kayak beda gitu? Nah, rekan-rekan sekalian, usaha itu bagi seorang pimpinan yang pertama adalah bagaimana mencari orang yang tepat. Karena jikalau suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, fantazirus sa'ah, tunggulah kehancurannya. Dan yang kedua, bagaimana mensinergikan orang-orang yang ada di dalamnya. Karena walaupun berpotensi, kalau nggak sinergi namanya bertengkar. Kalau bertengkar tuh menghabiskan sumber daya, waktu, tenaga, pikiran, potensi, makanya masalah besar. Jadi kalau A ya ngebangun pesantren, sistem perusahaan, yang pertama adalah bagaimana orang-orang ini tepat, dan yang kedua bersinergi. Perkara kurang pinter nggak masalah, karena pinter juga kalau bermasalah ya seperti yang kita lihat ditangkap-tangkap itu kan pinter-pinter, hakim agung, profesor, mayor jenderal, tapi kalau tidak bagus. Nah pertanyaannya, gimana nih supaya akur? Apakah dengan team building begini? Apakah dengan team building bisa ini? Tetapi pulang dari sini kumat lagi bisa. Jadi yang paling penting team building itu adalah setiap personalnya itu berusaha membersihkan hati, karena tim ini jadi sendiri kalau hatinya baik. Kalau hatinya nggak baik bermasalah. Nah hati itu sebetulnya inti daripada kebersamaan. Semua masalah itu masalah hati. Masalah hati. Coba sedih, hati sedih, ini sedih semua, ya kan? Hati gembira, ini gembira. Hati jatuh cinta, beda lagi. Hati jengkel, kayak Sampo kemarin, ya. Oh iya, kasus Sampo itu kan karena hati itu, bukan karena otot, bukan karena pikiran. Benar kan? Karena hatinya error, jadi pikirannya error, tindakannya error. Jadi sekarang kalau kita ingin membangun sistem ini menjadi bagus, harus punya ilmu tentang ilmu hati dan harus bermujahadah, melatih menata hati. Nah, itu rumusnya. Kan ada yang nanya, gimana bangun pesantren kok bisa nggak ada konflik? Ya ini intinya mau saya ceritakan. Karena ngebangun apapun awal sih masih rada enak, tapi udah mulai untung, udah siap-siap berantem tuh. Iya, apalagi yang selevel, udah itu baru rencana aja sudah berantem ya. Jadi di kantor yang bikin gak enak tuh bukan masalah gaji sebetulnya, masalah hati. Karena gaji berapapun kalau disyukuri mah bahagia. Dinaikin gaji berapapun tetap aja stres kalau hatinya tamak. Oh iya Pak, kalau orang hatinya tamak. Nah hati itu dibagi tiga. Yang pertama namanya qalbun mayyit, hati yang mati. Ini sudah
nggak bisa diapa-apain ini. Hidupnya tuh hanya Tuhannya nafsu. Ya kita lihat ya, orang-orang yang memperbudak harta nggak normal akalnya. Hanya kalau binatang hanya mengandalkan insting berbuat jelek versi kita tuh. Tapi kalau manusia hatinya mati, sudah pakai akal jahat gitu. Beras untuk orang miskin diambil oleh dia, ya kan? Pakai jam tangan ratusan juta. Orang miskin ini jamnya aja hasil maling uang orang miskin. Itu badannya hebat, gelarnya bagus, jabatannya tinggi, hatinya mati. Yang kedua adalah qalbun marid, orang yang hatinya sakit. Yang bagaimana hati yang berpenyakit? Yaitu dia namanya GTA, galau tiada akhir. Liwe liwer wae, sang selsel, sengsara selama-lamanya. Ini nggak usah dicatat karangannya, itu ngarang aja. Pokoknya nggak enak aja, nggak menikmati apapun. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi ruwet aja. Benar-benar itu kasihan itu. Bangun udah mengeluh. Duh, hari ini banyak masalah. Belum itu, belum apa-apa. Kamar mandi dingin lagi, ngambek ke kamar mandi. Mau makan bosen ini terus. Mau pergi keluar, wah bensin boros dah naik. Ngutuk aja. Sampai mau tidur lagi. Enggak menikmati apapun. Dan kalaupun dia memuaskan nafsu, nggak bahagia juga. Udah pergi ke restoran mahal, ini nggak kayak biasanya nih, nggak enak kayak gini. Ini pelayanannya kurang prima, terus aja ngomel. Sambelnya kurang pedes, ngaco nih. Ada yang memang begitu aja terus di kantor juga. Kalau dia datang, udah nggak enak aja kantor tuh. Tapi kalau dia nggak datang, tenang kantor. Alhamdulillah, demikianlah hadirin sekalian, kita akhiri saja perjumpaan. Yang baru datang kaget, kenapa kita jadi begini? Saya telat menjelaskan, harus tidak mau maaf Pak, ini salah informasi ya. Informasinya lagi olahraga bersama. Tahu Pak, hanya pakai kebaya gini saya ikutan. Nah, yang ketiga namanya qalbun salim. Ini dia. Jadi maaf ya Pak, nggak bisa diakalin tuh Pak. Kompak-kompak teh semu. Ini lagi gini, lagi angkat ini biasa kompak dah hiburannya. Tapi pulang ke kantor jadi lagi itu teh sebelah-sebelahnya Pak. Ya, karena kami kan punya pelatihan juga Pak. Pelatihan outbound seperti ini ya. Jadi udah biasa ngelatih. Kalau nggak dibarengi dengan ilmu menata hati, ya ini jadi hiburan aja, gini refreshing. Ada manfaatnya, tetapi kalau mau signifikan itu harus dengan ilmu hati. Nah, yang namanya qalbun salim itu hati yang sehat, yang enak. Itu enjoy itu. Mau susah, mau senang, lapang, sempit, ada, tiada, dipuji, dicaci, sehat, sakit, dia menikmati semuanya karena dia mengerti bagaimana menghandle episode-episode itu. Jadi nggak pernah takut dengan situasi ekonomi, dolar mau naik turun, nggak ada masalah. Kalau dolar sekarang udah 15.000, ingin di bawah 10.000 gampang sekali, tinggal simpan ya di bawah 10.000, selesai masalahnya. Nah, penyakit hati bedanya dengan penyakit lahir. Kalau penyakit lahir itu ngaku. Saya pusing, gigi saya sakit, kolesterol naik, ini lutut, ngaku aja. Bahkan selain ngaku, dia mau diobatin, bahkan mau bayar. Penyakit lahir begitu. Kalau penyakit hati, boro-boro ngaku Pak, dikasih tahu aja ngambek. Pak, maaf Pak, Bapak tua sebetulnya agak sombong, kurang ajar kamu. Gak mau ngaku. Bapak, jangan pelit dong. Bukan pelit, ini penghematan, selalu ada alasannya. Jadi bahayanya penyakit hati itu
udah mah nggak nyadar, dikasih tahu juga ngambek. Apa boro-boro diobatin aja deh. Woi, gratis aja enak Pak. Ada kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim. Pertanyaannya adalah bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira yang mana? Kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim. Percaya nggak ngaku ya kan? Kecil. Baru dibilangin, udah nggak ngaku. Jadi orang yang kolbun marid itu ngakunya kolbun salim. Coba kalau ngaku kolbun salim, sebetulnya mau ngomong tadi juga Pak, cuman Bapak aja pemberaninya. Yang ngaku kolbun salim, acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Masih bertahan. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Acung. Ada yang nggak ngacung, kenapa? Karena banyak sekali. Jadi nama penyakitnya tengil. Apa? Ulangi. T-nya takabur, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Ulangi. Tengil. T-nya takabur, E egois, N norak, G I, L. Sudah, nggak usah mikirin yang lain, mikir diri sendiri ya. Takabur. Takabur ini orang paling hafes nih. Kalau orang penyakit takabur, yang pertama dalam sejarah takabur ini dimiliki oleh iblis. Iblis tuh kenal ke Allah duluan loh. Sebelum Nabi Adam, iblis duluan diciptakan dan duluan kenal ke Allah, duluan taat. Tapi ketika Allah menguji dengan menciptakan Nabi Adam, keluar tuh takaburnya, aba wastakbar. Nabi Adam bikin dosa, makan buah yang dilarang. Iblis juga bikin dosa, tapi ujungnya beda. Nabi Adam diampuni, iblis dilaknat. Apa yang membedakan? Jenis dosanya. Nabi Adam memang melanggar perintah Allah, tetapi tidak sombong. Iblis sombong. Al-Mutakabirin itu nama Allah. Makanya hati-hati, harus dibabat nih kesombongan ini. Orang sombong itu cirinya cuma dua Pak. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Gitu. Apakah mungkin orang miskin sombong? Mungkin. Udah miskin, nggak suka kepada kebenaran. Apa sih orang sombong? Ada orang baik, tapi dia tetap sombong. Dia nggak mau mengenal Allah, tidak suka ke ilmu agama, nggak suka. Kenapa? Karena agama adalah kebenaran. Tidak suka sama Al-Quran, lebih baik baca WA daripada baca Quran. Tidak suka ke majelis taklim, lebih baik ke konser lah. Itu tes sombong hadirin, karena dia tidak mengakui kebenaran. Tidak suka kumpul dengan ulama, karena bakal dinasehatin, gak mau dia, karena dia udah merasa benar. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu males sekali belajar agama, itu ciri ketakaburan. Maaf ya, saya lihat wajahnya sebentar. Ini wajah-wajah bakal meninggal jelas ini ada. Benar atau benar? Ini di sebelah ada ya orang tua dulu sesepuh kami, Pak Hidayat. Oh, rumahnya megah bagus. Dulu suka ada pengajian. Semuanya ada waktunya berakhir, benar? Dibawa kemana? Rumah ini juga nggak tahu pemiliknya. Semuanya ada akhirnya. Rumahnya awet, pemiliknya udahan. Siapa? Mbak Eli yang
meninggal kemarin di Inggris, Elizabeth. Bawa apa? Pasti mati. Kemana coba nanti dikubur? Pasti kita ini akan memikul apa yang kita lakukan. Pasti itu. Pastinya azab kubur sama dengan pastinya mati. Pastinya akhirat sama dengan pastinya mati. Enggak ada yang bisa menolak, mengingkari kematian. Betul? Nah, bagaimana kita bisa menikmati hidup? Hanya dengan agama yang dipelajari dengan benar. Kalau enggak ngerti Pak. Lihat di negara kita, kurang gimana? Yang ilmunya banyak, gelarnya panjang, pangkatnya tinggi, ujungnya maling sebagian besar. Ya. Oh iya Pak, dalam Islam itu sederhana loh Pak. Bangsa kita ini menurut pemahaman saya masih lama ini untuk jadi benar nih. Kenapa? Karena SOP jadi orang baik itu pertamanya jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kalian jujur, benar. Kalau udah jujur mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Dari kebaikan yahdi ilan jannah, baru bisa ke surga. Jadi kalau nggak ada jujur, nggak ada cerita. Baik asli itu nggak ada. Kalau orang nggak jujur, ngantor, yang dipikir cari celah untuk tidak jujur. Habis energinya, waktunya. Udah dapat nih, yang nggak jujurnya, dia mati-matian mikirin supaya nggak kebongkar. Jadi kapan kerjanya ngurus negeri ini, betul? Nggak usah aneh. Makanya saya sejujurnya udah rada males sekali tampil ke TV, tabligh. Udah mending ngurus ini aja santri. Udah mungkin harus selesai 1-2 generasi, nanti generasi baru aja lah yang jujur-jujur. Nah hadirin, ini serius. Jadi kalau nggak tahu kebenaran, nggak ngerti itu jujur yang asli itu kayak apa. Halo, halo, it is me. Ngomong, mikir ya mah. Kok tahu sih saya kurang jujur. Hadirin, nah jadi yang pertama itu adalah cintai kebenaran. Kita lebih mementingkan koreksi daripada pujian. Coba kalau ada upil di sini, kita nggak lihat mana yang kita perlukan, pujian atau koreksi. Upil di sini kita nggak lihat, oh betapa bercahaya wajahmu, hidungmu, ini upil yang penting. Nah, keberanian kita untuk meminta saran, nasihat, koreksi, kritik, itu sebetulnya tanda kecerdasan dan tanda ketawaduan. Ayo jangan merendahkan orang lain, karena kita tidak tahu kedudukan orang di sisi Allah seperti apa. Benar? Rasulullah pernah ceritakan zaman Israiliyat dulu, seorang wanita pezina lihat seekor anjing kehausan, dia turun ke sumur, masih minum anjing itu, gak ada yang lihat, dan ternyata Allah mengampuni dosanya. Mungkin orang masih lihatnya dia pezina, tapi di sisi Allah ternyata dosanya diampuni. Kita tidak tahu ini posisi di sisi Allah tiap orang. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau engkau ingin rendah hati, keluar dari rumah, lihat seorang muslim lainnya, hancamkan di hatimu. Sangat boleh jadi beliau lebih tinggi derajatnya daripada saya. Gak bisa kita tanpa orang lain, gak bisa Pak. Ini kan begini karena dicukur, ya kan? Coba kalau nggak dicukur, repot dan kayak gerombolan, ya kan? Benar tidak? Kantor bersih penting tidak? Kalau gitu petugas kebersihan penting dong. Kalau gitu cleaning service orang penting dong. Makanya ketemu cleaning service itu sama seperti ketemu dirut. Baru itu tawadu. Kalau ke dirut, ya Pak, ya, mana kawan wes ya? Itu ciri-ciri. Orang tawadu sama, ke siapa juga hormat. Tapi orang yang menjilat ke atasan aja baiknya, kan ada maunya. Biasanya yang baik-baik banget ke atasan tuh menyembunyikan sesuatu atau ada maunya. Kalau orang baik asli, ke siapa-siapa baik. Udah nggak usah petentang-petenteng ya.
Kita dihargai orang tuh karena Allah nutupin aib, dosa, kejelekan, dibongkar mah, dipecat dari kantor ini juga, ya kan? Bapak-bapak, kenapa dihargai istri? Karena istri nggak tahu kelakuan bapak yang asli. Masa banyak gaya, ya? Benar atau benar? Sama. Kenapa pada lihat kiri kanan gini? Nyari teman, ha? Dan kalau Allah mau, ini aneh sebetulnya, saya nggak ngelucu tapi pada ketawa sendiri. Pasti ngetawain diri sendiri, ya. Jangan banyak gaya, Pak. Kalau Allah mau buka, lewat kita ini. Lewat, Pak. Kurang gimana kisah Sampo itu, ya. 46 tahun sudah bintang 2, cita-citanya jadi Kapolri, katanya pengen jadi presiden. Oleh Allah kalau dibuka habis seketika, betul tidak? Sama kita juga. Oh, hakim agung, buka saja oleh Allah, nyungsep. Nggak usah petantang-petenteng. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang gaya. Yang ada adalah cuman Allah saja ngasih karunia. Nggak usah petantang-petenteng, betul? Saya baru aja ditegur oleh Allah, Pak. Habis bersepeda ke Lembang, diajak push up. Push up. Emang kuat sih, tapi Allah tahu hati saya ujung. Langsung urat ini, Pak. Seminggu nggak bisa bengkok. Apalah artinya pujian orang. Kalau mau push up ya push up aja supaya sehat, ya. Nggak usah pakai sok hebat, sok kuat. Gampang oleh Allah, tinggal kasih virus aja udah jongkeng kita. Benar? Mau otot kawat, balung besi, leher beton, kasih aja, betul. Bakteri yang suka bikin mencret, ya. Pasti dia gini di toilet, ya kan? Beneran loh, Pak. Ini ada teman saya jago sekali bersepeda. Udah dirinya dengan sepeda tuh udah satu paket aja. Sampai naik pesawat aja pakai helm terus, ya. Masuk itu, Pak, ranting ke langsung tengkurap, ya. Nggak ada yang bisa menghalangi takdir Allah. Surat Ali Imran 134 tentang ciri orang takwa. Kalau Al-Baqarah, ciri orang takwa itu beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menegakkan sholat, zakat, juga apa yang dibawa oleh Rasul. Tapi ini ciri orang takwa yang pertama apa, Pak? Di surat Ali Imran itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu orang yang senang berinfak. Jadi bahagia itu pada memberi. Makin banyak kita berbagi, makin senang kita menolong. Itu sebetulnya di sana bahagia itu, Pak. Bukan pada mengumpulkan. Coba Bapak lihat nggak di National Geographic tentang gangster yang ngumpulin duit itu, ya? Saya nggak habis pikir itu, Pak. Di atap, tembok ini di dalamnya uang, Pak. Udah gitu ditembok lagi. Terus ngapain? Lihat enggak? Megang enggak? Make enggak? Ada yang ngambil, ngambek. Itu ketua mahkamah titik-titik, saya nggak nyebut konstitusi, ya. Mahkamah titik-titik. Yang korupsi itu, Pak, ketua mahkamahnya ditaruh di mana coba uang korupsinya? Ditembok, Pak. Ini kan nggak masuk di akal, betul tidak? Uang itu bernilai itu kalau manfaat. Kalau disimpan pakai enggak, lihat enggak, megang enggak, terus ngapain? Cuman gimana? Cuman ada tulisannya. Sini saya tulisin. Emang saudara yang uangnya banyak, makannya banyak? Enggak. Maaf ya, saya banyak kawan-kawan yang kaya-kaya. Apalagi yang sudah seumuran dengan AA, 60 tahun, makannya dikit. Ayo bos, makan daging. Kenapa nggak makan durian, ya? Asam urat. Iya, Pak, makin tua kayak saya gini makan makin dikit. Serba salah. Dulu nggak punya uang, susah makan enak. Sekarang ada uang, nggak boleh makan enak. Nah, itulah dunia. Makanya kalau Bapak ingin bahagia, jangan jadi orang yang egois. Gak ada cerita mulia dengan egois. Ego normal, kayak keluar nyari sepatu masing-masing normal. Tapi ngumpulin sepatu orang, maling namanya kayak.
Ini serius Pak. Kata Kang Emil, hasil penelitian, profesi yang bahagia itu adalah relawan. Orang yang paling banyak berbuat. Jadi ini ada eksperimen seorang suami ke istri. Nih, kasih uang 5 juta. Hai, makasih Pak. Dah. Sekali makasih. Udah itu kasih 5 juta lagi, sedekahkan. Silakan bikin kupon, bagikan ke siapa yang mau, tunjuk restoran, bayar restorannya supaya makan di restoran itu gratis. Itu mah Pak, cerita bahagianya teh enggak ada ujungnya. Jadi di antara 5 juta yang berbeda ini ya, yang sekali makasih cuma sekali aja itu ngomongnya. Jazakallah khair, beres. Tapi ini dia pada aduh bahagia sekali dengan berbagi. Jadi maaf yang pelit-pelit ini sumber masalah ya. Udah bos, gak usah terlalu banyak nahan-nahan uang bagian. Ditunggu. Ya Allah, makin berbagi makin banyak. Wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang senang menolong. Jadi Pak, ini perusahaan apa sih yang jelas nih? Apaan? Konstruksi. Oh, tukang tembok. Bangunan ya, kontraktor emang harus sabar kalau jadi kontraktor, nanti juga kebeli ya suatu saat. Gini, mau saya kasih tahu rahasianya bisnis tuh yang ngebagiin rezeki itu cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala, enggak ada lagi yang lain. Makhluk-makhluk itu mah digerakin Allah, nanti datang daftar proyek ini. Nah, supaya ditolong terus oleh Allah, kata kuncinya adalah doa kaum duafa. Beneran Pak? Mau? Sisihkan lebih banyak lagi untuk kaum duafa. Pernah suatu saat lihat ibu-ibu ngasih uang ke yang jaga toilet, biasanya kan 2.000, apalagi di airportnya nggak ada yang ngasih uang lah kecuali sedikit. Kasih 100.000. Ya Allah, muliakan. Keluar itu doa. Makanya berbagi yang membuat hati sehat. Orang-orang pelit, buat dirinya aja dia nggak manfaat, ya kan? Kan rezeki kita tuh yang kita nafkahkan, bukan yang disimpan. Yang disimpan nggak jelas. Dipakai enggak, dimakan enggak, disedekahkan enggak. Jadi kalau ingin tahu rezeki kita itu yang kita nafkahkan. Coba tes dulu kalau punya uang 120.000 2 lembar, ada kotak infak, jujur jangan langsung soleh, asli dulu ya. Lalu juga dengar sebentar langsung soleh, tunggu dulu, yang asli dulu. Yang mana yang dimasukin, jujur. Jujur, 20. Ternyata bukan 2 lembar, 3 lembar, 125. Berapa yang masuk? 5.000. Ya Allah, ini kelipat, ternyata 4 lembar, 127. Langsung ngecerit si ibu, yes katanya kita. Jangan pelit, nanti kalau Allah mau ngambil, habis tuh. Kan pernah ada tuh yang kebanyakan mikir, dia ada kotak infak lewat, dia ngeluarin dari sakunya 2 lembar, 100.000 dan 1.000-an. Dia mikir, yang mana nih? Dia putuskan 100.000 lah, yang dia lipat dimasukin ke saku, yang 1.000 dimasukin ke kotak infak. Baru juga masuk dari belakang ada yang kakek-kakek, apa kek? Masih uang 100.000. Luar biasa sih kakek, nggak kelihatan kaya, udah tua, 100.000 sedekahnya. Gila ini, masukin aja ke saku. Ada yang nepuk lagi, apa kek? Itu jatuh dari saku. Habis lah. Mau oleh Allah diambilin. Ini serius hadirin. Kalau Allah mau ngambil uang kita, ambil aja. Cukup dimampetin aja satu di sini. Duluan ring berapa? 200 ya. Oh, pakai ring. Obeng atau apaan. Jangan pernah egois.
berbagi. Jadi yang disebut orang banyak bersedekah itu bukan yang sekali sedekah enggak, itu juga bagus. Tapi yang dikit-dikit sedekah. Ini kita punya sedekah ya. Dapat berita gembira, itu anaknya naik kelas, sedekah. Dapat berita ibu sakit, sedekah. Ini proyek lancar, jangan gini. Nanti kalau proyek jalan, saya akan sedekah. Kebalik, sedekah dulu, baru proyek dilancarin. Kan ada nanti saya kalau lancar itu mah dasar pedagang pelit. Harusnya dari awal sedekah dulu, baru dibuka. Jangan iya karena bodoh, iya karena stain. Berbuat dulu, baru minta. Pantas ya, pantas ya. 3, Nora. Nih, Nora teh pengen dipuji. Kita fitrahnya emang pengen dipuji. Tapi yang jadi masalah kalau kita diperbudak pengen dipuji. Ini yang bikin apes tuh Pak, yang membuat gak cukup gaji kita pengen dipuji. Sekarang gaji segini nyicil sepeda, nyicil motor, naikin gaji ganti motor, nyicil lagi tuh Pak. Dinaikin gaji pengen ganti mobil, padahal antara ingin dan perlu itu beda kapling. Ini orang-orang dewasa teh bisa harus membedakan ini. Coba makan perlu atau ingin? Jawab. Restoran perlu atau ingin? Nah, jenis makanan perlu atau ingin? Nah, gitu. Weh, kita makan yuk. Di mana? Di puncak. Oh, ke puncak, macet. Buka tutup. Udah jengkel. Sampai di sana antri. Udah deket, habis. Pulang banjir, ya begitu. Padahal makan kita mah simpel sekali, Pak. Betul tidak? Yang bikin menderita itu adalah ingin. Nah, salah satunya adalah ingin dipuji. Siapa yang paling capek di sini? Yang ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan keren, ingin kelihatan awet muda, ingin kelihatan langsing, ingin kelihatan cantik. Capek itu teh. Just the way you are. Apa artinya? Larang merokok. Bahagia itu dengan biasa-biasa. Maaf ya Pak ya, ada di ruangan ini yang pernah dipuji rame-rame, udah gitu dicaci maki rame-rame, ada nih di ruangan ini. Kalau ditanya, dia berani bersumpah demi Allah. Ini demi Allah, Allah mendengarkan ya. Dipuji rame-rame, dikagumi rame-rame, dihormati rame-rame, jauh lebih bahaya daripada dihina dan dicaci maki. Kalau kita udah senang dipuji, kecenderungannya dekat sekali dengan munafik. Kalau kita udah senang dipuji orang, mabok dipuji, kecenderungannya hanya ngebagus-bagus casing. Topeng aja dibagus-bagusin, tapi isinya tuh lihat orang-orang yang senang dipuji habis-habisan. Saya baru lihat nggak sengaja tadi ya, ada Crazy Rich itu apa? Kok Crazy kan gila ya nggak? Orang kayak gila. Aduh, itu segala dipotret, segala dipamerin. Ini ya Allah, casing betul. Kita nggak usah iri lah, pertama saudara nggak punya ya, ada yang belum tentu punya juga. Udah gitu capek pakai iri, cuman mau ngapain juga? Apa bahagia? Nggak bisa. Bahagia itu bukan di casing, bahagia itu di hati. Ibu-ibu, nggak usah centil, capek centil ya. Iya, pengen kelihatan langsing jadi tahan napas terus, nanti kurang oksigen, saturasi kurang. Yang paling enak mah udah nikmati, jadi tua nikmati. Saya jadi tua Pak, menikmati betul kan jadi tua, seneng asli itu. Ubahan mulai tumbuh, ya dinikmati aja. Dan memang udah episodenya begini. Pokoknya kalau nasi jadi bubur, nggak usah kecewa. Tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, bubur ayam spesial. Iya beneran Pak.
Ya kalau umur saya cuma 63 kan cuma tinggal 2 tahunan lagi ini Pak. Udah beres-beres dari sekarang, pesantren siap-siap kalau nanti udah nggak ada kaderisasi yang bagus, perusahaan-perusahaan juga harus pastikan benar rezeki yang ada, udah mana ini buat wakaf, ini buat dihibahkan, yang mana buat warisan. Kalau saya meninggal ini kuburannya di sini. Udah simpelin aja ya. Sambil nunggu saat pulang, olahraga yang bagus, ibadah yang bagus. Kenapa olahraga? Ya supaya nggak nyusahin orang aja ya. Karena kalau udah sakit-sakitan kan ada beda urusan. Tapi kalau takdirnya sakit ya disyukuri juga sebagai penggugur dosa. Nggak ada yang ribet Pak. Yang ribet mah pengen dipuji orang. Coba ingin dipuji orang dengan ingin uang lebih hebat mana? Lebih kuat mana? Ingin dipuji atau ingin uang? Nih tesnya begini. Sok kasih $1.000 Singapura 2 lembar per orang, tukerin sana. Pas ditukerin Pak, ternyata uangnya uang palsu. Kecewa tidak? Kecewa. Uang palsu. Coba sekarang dipuji dengan pujian palsu. Ibu, kok makin lama ibu makin muda? Gitu. Ada pujian palsu. Berapa banyak yang kita dipuji dengan pujian palsu, cengar-cengir ya kan? Dan merasa benar. Halo, tenang ya, kalem aja. Jadi gimana caranya? Pengen dipuji pasti ada. Belokkan ke ingin dipuji Allah. Kalau ingin dipuji orang, sibuk membangun casing. Kalau ingin dipuji Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ibu bersihin hati. Manusia mah nggak mungkin suka ke kita semua, udah mati-matian. Tuh ada tuh yang dioperasi, lihat kan ada siapa? Nggak boleh disebutin nama ya. Ini kurang gede digedein segini. Ini kurang panjang, ini leher kepanjangan, potong. Apa tujuannya? Pasti pengen dipuji. Selamat berbahagia bagi yang berani melepaskan diri dari pengen dipuji. Gak ada apa-apanya pujian orang. Paling, keren. Tetap aja cicilan kita yang bayar, betul ya? Hah? Ya kan, kalau dengan keren, lunas, bagus. Enggak. Ada cerita ya. Saya punya teman ya, semoga Allah menyayangi sahabat saya ini. Mobilnya mobil senior, karena gak kebeli yang bagus. Tapi demi kelihatan keren, dia ganti peleknya 18 inch Pak. Jadi memang gitu rada bagus. Masalahnya tinggalnya di Perumnas, jalannya jelek. Jadi setiap ke rumah tuh uring-uringan. Biasanya nggak marah seperti itu, tapi sesudah peleknya gede kan jadi duk-duk-duk gitu. Jadi pemarah Pak. Nah itu yang muji, ternyata muji peleknya Pak, bukan muji dia. Itu peleknya bagus, dia nggak dipuji juga. Dia juga nggak pernah lihat di dalam mobil Pak. Yang dia lakukan cuma bayar cicilan. Gak masuk di akal. Mau ngapain ya kan? Halo? Galak. Ciri ahli takwa yang kedua surat Ali Imran adalah sesudah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Menahan amarah. Ada marah, ada tegas, beda. Kalau marah itu nafsu, keluarnya emosional, ujungnya zolim. Ya, yang paling khas sekarang sampo itu. Atau siapa anggota dewan yang sekarang mau dipenjara itu gara-gara mukul ibu-ibu di sana. Ada ketua dewan juga yang nginjak orang. Semuanya marah. Marah itu kalau tidak dengan niat, alasan yang benar dan cara yang benar pasti bikin masalah. Kita pasti ada marah, bukan tidak ada marah. Tidak ada marah tidak normal. Kita perlu jaga keluarga, jaga agama. Tapi kalau pemarah udah pasti hina. Para pemarah itu bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Caranya ngebedainnya gini.
Preng, piring pecah. Bibi, pecah lagi. Rasanya pecah kepala ibu. Nah, marah atau tegas? Marah, tidak jelas. Masa pecah kepala, piring pecah, kepala pecah. Kamu ini, aduh, di mana sih mata kamu? Malah nanya mata. Dan bibinya cerdas. Ini bu. Ini jawab lagi kamu. Dasar orang kampung. Kata si bibi, kita kan di kampung RT bu, diam. Orang tegas begini, prank pasti dua kuncinya. Satu, fakta. Dua, aturan. Prank, piring pecah. Suara apa bi? Selalu fakta. Maaf bu, piring pecah lagi. Gimana ceritanya? Barusan saya itu lagi bete bu, jadi saya banting aja piring. Maaf ya bu ya. Fakta, piring keberapa bi? Maaf bu, piring penghabisan. Jadi udah 2 losin bi. Maaf, pas ya bu hari ini. Maaf ya bu ya. Bi ingat nggak perjanjian kerja di rumah ibu? Ingat. Gimana? Kalau piring, pisin, gelas pecah 2 lusin, berarti saya harus berhenti kerja di sini. Itu kesepakatan kita. Iya bu, saya juga ngerti. Berarti maaf ya bi, hari ini hari terakhir bibi kerja di rumah saya. Mudah-mudahan nanti bibi punya tempat kerjaan yang lebih baik lagi ya. Jadi hati-hati, ini sekedarnya uang buat pesangon. Semoga bibi punya tempat kerjaan yang piringnya terbuat dari baja semua. Nah itu emosi, karena nggak jelas ya. Terima kasih ya bi, selama seminggu bibi kerja di rumah saya, banyak kesan yang mendalam ya. Ngajar santri juga nggak pakai marah-marah pak. Tanyain, kalau santri banyak santri, ya bikin kesepakatan ya boleh ngantuk, boleh ngobrol, tapi masuk ke kolam. Setuju? Ada yang keberatan tidak? Setuju semua. Ada yang keberatan? Nggak ada. Sepakat ya? Sepakat, udah selesai. Nanti kalau ada yang ngobrol atau ngantuk, ada yang ngobrol, iya. Ngobrolin apa penting? Ya salah atau tidak? Ya salah. Ya silakan turun dia masuk ke kolam. Selesai. Nggak ada masalah yang ngantuk atau ada yang ngantuk. Maaf ya dek, tahu kan? Ya silakan turun. Nggak pakai marah, nggak pakai jengkel. Ada yang sakit hati? Enggak. Salah saya sendiri. Saya hargai ada yang udah jujur dan ada yang mau bertanggung jawab masuk ke kolam. Bagus. Insya Allah ke depan tidak diulangi ya. Itu maksudnya anak siapa nih? Dan anak sendiri kan nggak enak kan? Jangan marah-marah pak, kendalikan amarah. Dengar ya, semua maksiat, dosa, kelalaian itu sumbernya satu, memperturutkan nafsu. Bapak baca di Google cerita berita-berita, telah terjadi korupsi, itu memperturutkan nafsu, keinginan. Karena udah cukup sebetulnya, hanya jiwa malingnya itu tidak tertahankan. Telah terjadi pembunuhan, ujungnya nafsu. Ini pemerkosaan, nafsu. Telah terjadi Kapolres di rumahnya itu ternyata dipakai asusila, urut nafsu. Benar? Nafsu syahwat, nafsu amarah, nafsu ingin dipuji, nafsu ingin dikagumi, nafsu termasuk berapa bapak kolesterolnya 350, pasti nafsu atau nafsu makan gorengan ya kan. Saya juga kemarin kenapa jalan sakit ya, kan dari Jakarta ke Bandung ada yang ngasih bekal tuh di mobil tuh pak, keripik tempe, cuma keripik tempe ya, 3 jam ada ini. Aduh, kaki susah bergerak. Kalau udah umur segini kan pak, gampang naik ya pak. Asam urat gampang naik, kolesterol. Cuman keripik tempe ya masalahnya 1 kardus ya. Nafsu itu pak, nafsu. Iri dengki. I itu SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Teman naik pangkat, dia naik tensi ya. Dia di kantor banyak yang gitu-gituan, iri aja.
Dengerin ya, orang yang iri dengki itu dia yang zolim, dia yang apes. Ingat zaman SMA dulu, anak-anakku sekalian, nilai paling baik di kelas ini diperoleh oleh pelajar Fulan dengan nilai 85. Kata yang dengki, hah? Dia dapat 5? Gak mungkin. Pasti guru pilih kasih. Gak tau modal. Tiba-tiba kata guru begini, maaf anak-anak, ibu salah lihat. Tuh kan, apa kata gue juga, nggak mungkin 85, bukan 85 anak-anak, 95. Gedubrak, aneh, orang nilainya naik, dia gedubrak, apa hubungannya? Nah itulah si dengki. Pak, Bu, mau tahu rahasianya supaya nggak dengki? Rezeki kita udah beres pembagiannya. Jangankan sekantor, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya, ya kan? Adik kakak beda-beda. Ini bakal beda-beda rezekinya. Rezeki itu bukan karena pintar, enggak, karena Allah ngasih aja. Yang lebih pintar dari kita juga banyak yang nggak punya duit. Yang bodoh-bodoh juga banyak yang banyak duit, ya kan? Bapaknya meninggal, warisan banyak, jadi tuh. Jadi rezeki mah bukan masalah pintar, kerja keras, kurang gimana kerja kerasnya tukang batu, ya kan? Ini serius, Pak. Halo? Jadi rezeki mah terserah Allah. Dan gak ada apa-apanya, Pak. Emang kalau orang dikasih segala banyak duit itu jadi bahagia? Enggak. Makin banyak barang tuh banyak urusan. Aset sana situ, belum lagi KPK. Waduh, pusing. Emang kalau punya rumah 10 kepala di Bandung, pantat di puncak, enggak bisa. Gak bisa tidur, dia juga mikirin cicilannya, Pak. Emang kalau punya villa, tanya yang punya villa, siapa yang menikmati? Mamang, bibi. Kenapa mereka begitu harmonis? Si mamang metik bunga, si bibi. Yang berenang, bibi kenapa langsing berenang terus, ya kan? Kalau serius, Pak. Villa mah rezeki pembantu itu. Saya juga dititipin rumah, Pak, di Eko 2 di Depi gitu, Pak. Waduh, indahnya di sana. Dibangun stakar kebak. Yang menikmati, yang jaga. Saya paling datang seminggu sekali, datang sore capek, kelak bangun pagi udah pergi lagi kayak gini. Beliau sehari-hari sama anaknya, aduh main metik bunga, ayo sedap bisa, digaji, Pak. Makanya udahlah, nggak usah capek-capek mikir iri dengki, ya kan? Syukuri aja yang ada. Capek-capek mikirin rezeki orang, nggak pindah ke kita juga, ya kan? Udah sebel, dikasih lagi oleh Allah, ngejongkeng aja kita. Bersyukur, nggak usah ngebanding-banding, beda-beda kaplingnya. Mikir benar juga, ya sok aja dengki sama teman, paling dirinya yang apes, ya kan? Terakhir, jangan licik, lempeng-lempeng aja. Yang ngebagiin rezeki itu Allah. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya jujur waktu ngejemput rezeki. Nanti ketemu rezekinya tapi nggak barokah, nyiksa. Dan kalau tidak halal bawaannya pasti mau maksiat. Jadi para koruptor itu hampir dapat dipastikan berzina dia, karena hawanya itu bawa kepada maksiat. Kalau di sini tidak haram, ini mikirnya haram terus, Pak. Asli. Karena yang baik itu nanti membuat kita jadi baik. Gak usah takut tidak punya rezeki, udah pasti ada kok. Gajah aja nggak sekolah segitu gedenya. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap. Cecak tidak punya sayap. Pernah lihat cecak stres? Enggak. Cecak di sini, nyamuk di got depan. Demi Allah pasti dia ke sini. Karena cecak nggak mungkin ke nyamuk, ya kan? Turun dikit disapu. Ini sini ada vacuum cleaner. Baru juga ke sana dipatuk ayam. Kapan makannya? Dan kita dengan rezeki itu, Pak, lebih hebat rezeki ngejar kita daripada kita ngejar rezeki. Waktu kita di rahim, gak tahu apa-apa, dan belum jadi, rezeki datang ke tubuh kita, benar?
Waktu kita bayi, langsung ada air susu. Ibu nggak ngeluarin air susu, sapi ngeluarin, ya kan? Sapinya di Selandia Baru, bayinya di sini nih, demi Allah nyampe ke sini. Jadi segede gini. Udah makan belum? Udah makan belum? Coba lihat makanan tadi. Berapa langkah kita ke meja makan? Berapa ratus ribu langkah nasi sampai ke piring kita? Garam ke sini. Apalagi sambal, ada terasinya, terasi dari udang, udangnya dari samudra mana, belum lagi sayurannya. Lihat tuh di piring tuh. Coba kalau kita harus nyari satu-satu, gak makan. Tiap hari itu kayak gitu, Pak. Saya 61 tahun, gak pernah sehari pun gak ketemu rezeki saya. Minum, gak tahu mata airnya di mana, gak tahu cara sterilinnya gimana. Gak tahu pH-nya bikin 7, ketemu tiap hari. Tapi walaupun udah deket kayak gini nih, ini 3 botol nih ya, belum tentu rezeki saya semuanya. Itu kayak itu disuguhin tuh A, katanya nyuguhin A, udah deket tuh, belum tentu rezeki saya tuh. Biasanya rezeki panitia aja tuh. Saya kan pengalaman sekali Pak. Serius Pak. Coba, apalagi ceramah di desa, itu Pak, di mimbar disiapin segala macam buah-buahan, buah naga, salak. Terus saya kapan makannya? Kan saya ceramah ya kan. Selesai ceramah, salaman, selesai lah dimakan oleh itu. Kadang dibekelin juga, wah, emang saya telan semua? Enggak mungkin Pak. Sampai ke sana dibawa dari sana, bagiin ke santri. Santri nggak tahu apa-apa, tetap dapat durian ya kan. Saya nggak berani makan durian karena asam urat naik katanya. Begitulah dunia tuh. Tapi kalau niatnya benar jadi amal, udahlah lempeng-lempeng aja. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya jujur. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar kalau lagi ditahan. Takut tidak punya ridho kalau lagi diambil. Ada waktunya diambil rezeki itu, relax aja. Ban meletus, rezeki tukang tambal ban beres ya kan. Berapa rewel ya kan? Berapa nih Pak? 20, bayar 50. Gimana Pak? Kebanyakan colok lagi. Lah kita kan biasa minta tambah ya kan. Coba beli bakso ya tambahin dong. Berapa nih? Cuma 1 Pak, lubangnya tambahin dong. Oh kan saya cuma gini-gini aja. Hidup mah nggak ribet Pak. Yang ribet mah hatinya busuk, itu yang ribet. Relax wae. Kalau ibadahnya bagus, kerjanya bagus, ketemu kok dengan rezeki kita. Mau kemana? Ya. Makasih apa ya? Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair. Alhamdulillah. Cukup segitu. Sejam saya udah ngomong. Iya, sejam. Gak kerasa ya? Saya yang kerasa. Ada pertanyaan? Gak usah lah. Ini jawaban semua. Tolong jaga sholat tepat waktu. Karena itu hak Allah. Allah yang ngebagi. Rapat juga. Kalau oleh Allah ditutup, mah tutup. Susah ya kan? Maaf ya Pak ya, kami ngebangun Darut Tauhid dengan sekarang ya segitulah gitu ya. Gak kepikir tuh antara rapat dengan kenyataan itu lebih bagus kenyataannya. Saya juga gak ngerti, kok bisa ya gitu kayak gini ya. Bayangin 1 tahun harus menyediakan dana buat masyarakat itu 158 miliar Pak buat sedekahnya. Ada itu. Itu kan 1,5 juta orang yang jadi tanggungan tuh Pak. Ada sih. Gak kebayang tuh Pak, harusnya nyari dana untuk mencukupi dana sedekah ke masyarakat, beasiswa. Ada. Kemarin waktu Covid itu kan, kalau karyawan kami kan biasanya cuma 3 bulan cadangan gaji itu Pak. Ketika mulai Covid ya siap-siap kita cuma ada uang 3 bulan. Sesudah itu kita tidak ada dana. Sekarang lah Allah yang bagian rezeki, tobat semuanya. Alhamdulillah selama Covid bisa beli aset itu, ngebangun ini, tetap aja jalan. Tahu sebabnya apa?
sebab dia yang ngebagi rezekinya Allah, bukan COVID ya. Ada juga yang memang pada waktu COVID kemarin gak dapat penghasilan, itu waktunya mantap namanya ya, makan tabungan. Mau ngapain tabungan gak dipakai ya kan? Nah, kemarin saya juga mantap tuh. Udah mantap, habis tabungan bisa anset, makan aset, jual ya. Motor, sepeda, HP, nggak apa-apa, nanti ada lagi. Ini salah satu yang paling berat kemarin travel Pak. Kan nggak ada tuh umroh haji ya nggak. Argo kan jalan terus. Qadarullah Pak. Musim sepeda. Waduh, ribuan sepeda kita jual sepeda di travel. Loh, kok masa travel dagang sepeda? Kan sepeda itu juga travel dari satu rumah sampai kantor. Tetap aja jalan. Gak kebayang Pak, dari travel jadi grosir sepeda ya kan? Tapi kalau Allah mau kasih, kemarin sepeda udah mulai kurang laku. Ganti korma Pak. Banyak impor korma karena jamaah umroh banyak, alumni udah itu ya suruh makan korma tiap hari. Karena korma itu travel dari Arab ke sini. Jaga sholat tepat waktu, kompak, kemudian jangan ribut ya. Kalau ada masalah perbanyak istighfar. Wirid yang paling penting kalau mau dimudahkan urusan itu astagfirullahaladzim. Terus saja astagfirullah. Nanti 3 tuh. 1, hati tenang. 2, wa min kulli doikin makhrajan, jalan keluar. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bakal ada pertolongan yang tidak diduga-duga. Nggak ada yang gawat kok dalam hidup. Gini-gini aja. Yang gawat mah kita nggak ngerti-ngerti ya. That's all ladies and gentlemen, thank you. Harus ceramah di Eko 1. Jadi mau nanya, ini aja lah yang ngejawab lah ya. Silakan ada